Shalom Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Itu yang saya senang sekali kalau saya tanya bagaimana kabarnya, luar biasa. Sebab ini menunjukkan iman daripada setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya masalah persoalan pasti ada, tapi dengan kita berkata luar biasa. Itu menunjukkan kita punya Allah yang luar biasa. Dan Allah akan menolong setiap kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu, suasana ya sudah suasana liburan. Banyak orang-orang yang kita lihat juga ya kursi banyak yang kosong, banyak yang pergi liburan. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, walaupun suasana liburan, tapi hendaklah kita dengan Tuhan tidak pernah libur. Hendaklah kita dengan Tuhan tidak pernah kendor. Sebab Tuhan tidak pernah kendor dengan kita semua. Firman Tuhan berkata di kitab Yakobus, mendekatlah kepada aku, kata Tuhan, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan rindu untuk kita senantiasa bergairah dekat dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga dekat dengan kita semua. Bisa balik kalau kita mungkin sedang, aduh liburan nih, libur juga dengan Tuhan, libur juga jangan ibadah, libur juga jangan doa pagi, libur juga jangan baca firman Tuhan. Ini gak ada Bapak Ibu. Di sana banyak. Di sini orang-orang yang bergairah dengan Tuhan, yang cari Tuhan. Amin. Sebab Tuhan berkata rahmatnya selalu baru untuk kita semua. Saat kita bergairah dengan Tuhan, pagi-pagi kita cari Tuhan, saya percaya maka kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru kita semua. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di minggu kelima dari bulan Maret ini. Di mana minggu ini, bulan ini kita membahas tentang namanya hubungan. Ya di mana Tuhan mau kita kuat dalam hal hubungan. Sebab kita tahu kita manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita manusia adalah makhluk sosial yang perlu orang lain untuk kita bisa bersama-sama berhasil. Kita diciptakan oleh Tuhan serupa gambaran Allah. Di mana Allah adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang bersama-sama. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ia yang selalu bersama-sama. Demikian juga setiap kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Kita pun juga makhluk yang perlu juga orang lain. Iya, sebab firman Tuhan berkata, Kejadian 11 ayat ke-6 berkata, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perhatikan Bapak Ibu, tidak ada yang tidak dapat terlaksana, artinya apa? Selalu terlaksana, selalu berhasil. Jadi Tuhan berkata ketika melihat anak manusia bersama-sama, apa yang mereka lakukan, Tuhan berkata, apa yang mereka lakukan pasti berhasil. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan mau kita kuat dalam hal hubungan. Tujuan daripada hubungan untuk kita bisa bersama-sama. Ada kebersamaan Bapak Ibu. Ketika ada kebersamaan, ada kekuatan yang besar yang Tuhan berikan. Apa yang dilakukan itu pasti berhasil. Karena itulah Tuhan mau kita kuat dalam hal hubungan. Sebab kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain. Kita perlu teman kita. Kita perlu saudara kita Bapak Ibu kita berhasil. Karena itulah kita perlu bersama-sama. Ini janji Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Ketika kita bersama-sama kita pasti berhasil. Kalau kita baca Kejadian 11 Bapak Ibu. Ini tentang menara Babel. Di mana mereka bersama-sama satu bangsa, satu bahasa, mereka membangun menara dan Tuhan berkata apa yang mereka lakukan pasti berhasil. Tapi kalau kita baca berikutnya, ayat berikutnya Bapak Ibu dari Kejadian 11, ternyata Tuhan menggagalkan rencana mereka. Kok kontradiksi? Iya Bapak Ibu, perkataan Tuhan mereka berhasil ketika bersama-sama tapi endingnya menara Babel Tuhan gagalkan. Kenapa Bapak Ibu? Ya sebab tujuan mereka bersama-sama bangun menara Babel itu bertentangan dengan tujuannya Tuhan. Bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada manusia pada saat itu Bapak Ibu. Kuasailah bumi, penuhilah bumi, beranak cuculah penuhilah bumi. Ini Tuhan mau manusia pada saat tersebut untuk beranak cucu dan menyebar memenuhi bumi, menguasai ciptaan Tuhan. Sedangkan menara Babel dibuat untuk mereka bersama-sama berkumpul, bersatu. Bahkan mereka membuat menara Babel sampai ke langit untuk mencapai tempatnya Tuhan. Ada kesombongan di hati mereka selain mereka juga melanggar kehendaknya Tuhan, bertentangan kehendak Tuhan. Ada kesombongan di hati mereka. Dan tujuan mereka pun juga itu bertentangan dengan tujuannya Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu. Sekalipun kita bersama-sama, janji Tuhan akan berhasil. Tetapi itu bisa terjadi, digenapi kalau tujuannya itu ya sesuai dengan tujuannya Tuhan. Ya Bapak Ibu perhatikan kita akan bersama-sama berhasil kalau tujuan kita itu sama dengan tujuan. Tapi kalau tujuannya bertentangan dengan tujuan Tuhan, Tuhan akan gagalkan. Sekalipun kita mungkin banyak orang
ya mungkin banyak kekuatan tapi akan Tuhan gagalkan karena tujuannya beda dengan Tuhan. Ya kebersamaan, ya fokus kepada kebersamaan dalam komunitas Bapak Ibu, ya dalam live komunitas rohani, membangun kebersamaan dalam komunitas. Ya, di live terutama tempat ini, ya kebersamaan bersama-sama itu akan membentuk kekeluargaan. Ya, bahkan melebihi kerjasama atau hubungan secara profesionalisme. Ya, kalau bekerja sama atau profesionalisme itu hubungan karena ada tujuannya, kepentingan. Tapi kebersamaan dalam komunitas rohani itu lebih erat daripada hubungan ke profesionalisme atau kerja akan menimbulkan kekeluargaan. Kemudian dalam komunitas rohani pun juga Kristen, ya itu sangat penting perhatikan untuk membangun supaya apa? Supaya kita kuat dan kita memberikan pengaruh. Ingat, kita adalah terang, kita adalah garam. Hidup kita menjadi terang, menjadi garam, berdampak. Nah dengan kita bersama-sama Bapak Ibu kita menjadi kuat supaya pengaruh yang keluar pun juga itu pengaruh yang kuat juga. Hidup kita menjadi dampak. Bersama-sama lebih kuat daripada kita sendirian. Kita sendiri paling kita bisa membantu seseorang. Tapi kalau kita bersama-sama Bapak Ibu kita bisa membantu banyak orang. Kemudian dalam komunitas Kristen rohani yang sehat itu adalah komunitas yang memenuhi kebutuhan dan membantu setiap anggotanya untuk bertumbuh dan menjadi terang bagi sekitarnya. Jadi dalam komunitas itu, kebersamaan itu saling membangun, saling menguatkan, saling menolong, saling mensupport. Supaya apa? Kehidupan satu dengan lain itu menjadi kuat, menjadi berdampak. Ini tujuan yang Tuhan mau saat kita bersama-sama. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata ketika engkau bersama-sama, kau pasti akan berhasil. Semua lakukan itu pasti akan terlaksana. Apa yang kita mesti perhatikan dalam komunitas ya supaya bersama-sama terjadi. Apa yang harus dibangun dan dijaga ya supaya kebersamaan ya dalam komunitas itu bisa tetap terbentuk, terjaga. Ada 4 Bapak Ibu ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan saat kita bersama-sama, perhatikan harus ada tujuannya, harus ada visi. Banyak orang-orang yang bersama-sama tapi nggak memiliki tujuan, nggak memiliki. Bahkan mereka bersama-sama tapi gak saling mengenal. Kita bersama-sama diem-diem aja. Kenapa? Karena gak memiliki tujuan. Memiliki visi yang satu. Bersama-sama sih berkumpul, tapi kumpul-kumpulnya gak ada tujuannya. Kumpul-kumpulnya hanya untuk mungkin kesenangan saja. Hanya untuk mungkin memuaskan, ya yuk kita hari ini kita hangout ya. Kita ngopi ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan mereka bersama-sama itu tujuan yang gak terarah, gak jelas. Ini dikatakan di Filipi 2 ayat kedua Bapak Ibu, ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, ya karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi Paulus bersukacita, kenapa? Sebab dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus bersukacita ketika jemaat di Filipi itu mereka satu sepikir, ya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mereka satu. Apa tujuan? Yaitu mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Paulus kepada jemaat di Filipi mengarahkan hati, pikiran ya mereka untuk mereka lebih lagi kenal akan pribadinya Tuhan Yesus. Ada tujuan yang jelas untuk mengenal pribadinya Tuhan Yesus. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama berkumpul, kebersamaan, perhatikan tujuan kita untuk apa. Dalam komunitas rohani, dalam live itu jelas tujuannya. Untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah di situ kita dimuridkan Bapak Ibu. Dalam live komunitas kita komunitas rohani ini, ya di live lah kita dibentuk, didorong, diajarin sebagai murid Kristus supaya kita menjadi serupa seperti Kristus Bapak Ibu. Karena itulah di dalam live Bapak Ibu dorong untuk baca firman Tuhan, dorong untuk bikin renungan setiap hari, ya morning prayer, disuruh share saat teduhnya, ya kemudian ketika di live pun juga disuruh berdoa, puji nyembah Tuhan mimpin. Tujuannya apa? Tujuan satu, supaya setiap anggotanya itu menjadi serupa seperti Kristus Bapak Ibu. Tujuannya goal seperti Paulus bilang pada jemaat Filipi, tujuannya mereka mengenal Kristus. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita dalam suatu kebersamaan, perhatikan untuk apa? Tujuannya mau ngapain? Kalau tujuannya untuk senang-senang, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, itu buang waktu saya mengatakan. Tapi carilah tujuan yang benar supaya tujuan Tuhan dan apa yang dilakukan itu bisa berhasil. Jadi perhatikan tujuan kita. Yang kedua, yang harus diperhatikan saat kita bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua, ya supaya kita berhasil dilakukan, kita harus meredam namanya ego kita. Manusia adalah orang yang berdosa. Sekalipun diampuni oleh Tuhan, di kayu salib Tuhan ampuni kita, tapi dalam tubuh kita
dalam daging kita itu ada namanya bibit benih dosa. Karena firman Tuhan berkata, dari hati manusia itu timbul iri hati, timbul dengki, timbul keserakahan. Kenapa? Sebab manusia itu orang yang berdosa. Kalau bisa diampuni tapi masih ada benih dosa yang kalau kita ikutin maka kita akan jatuh dalam dosa. Dan itu namanya Bapak Ibu keegoan. Nah ini mesti diredam nih. Dalam kebersamaan satu dengan lain itu redam ego kita. Paulus berkata di Filipi 2 ayat 3 bagian A-nya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian yang sia-sia. Jadi Paulus bersuka cita ketika mereka bersama satu visi dan juga mereka tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri atau puji-pujian. Jangan semuanya untuk saya, supaya orang kenal saya, supaya orang lihat saya, supaya orang akui saya. Ini saya loh, perkumpulan ini atau komunitas ini ada karena saya loh. Kalau nggak ada saya ini nggak ada kebersamaan ini. Itu mesti ditinggalkan. Keegoisan itu mesti ditanggalkan. Katakan, karena keegoisan itu sifat yang merusak keharmonisan dan kebersamaan. Bahkan itu menjadi suatu persaingan bila ada dalam komunitas. Bayangkan kalau dalam kebersamaan tersebut, anggota-anggotanya atau orang-orangnya masih pengen diakuin, masih pengen dihormatin, pengen dipuji. Bisa bayangkan, saya pengen diakuin, ini si B pengen diakuin, ini pengen di C diakuin, maka akan terjadi namanya persaingan. Ya. Dan itu komunitas gak sehat Bapak Ibu. Dan itu bertentangan dengan keinginan Tuhan untuk mereka bersama-sama saling membangun, saling menguatkan, saling mensupport. Dan itulah Bapak Ibu, akibatnya apa? Akan timbul ya orang-orang yang sakit hati. Produknya apa? Orang yang sakit hati, kepahitan. Ujung-ujungnya dia kabur, dia keluar dari kebersamaan tersebut. Gak mau ikut live lagi lah. Iya kenapa? Kenapa? Sebab hanya dia doang didengar. Omongan saya gak didengar, keluar sakit hati Bapak Ibu. Produknya iya sakit hati. Nanti kita lah Bapak Ibu, kebersamaan akan berhasil ketika kita meredam ego kita. Kita mentingkan kebersamaan. Di luar sana kita punya jabatan yang bagus, yang baik, kita leader, yang di kantor kita bisa nyuruh-nyuruh, ini. Tapi biarlah ketika kita bersama-sama dalam kebersamaan, kita tanggalkan itu semua. Tanggalkan jabatan kita, tanggalkan mungkin jubah kita yang kebesaran Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama mengenakan baju yang sama dengan yang lain. Redam ego kita. Ya sebab ego, dampak lain daripada egoisme itu timbul namanya kesombongan. Orang egois itu menjadi orang yang sombong secara otomatis. Katakan di Amsal 21 ayat keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong itu menjadi pelita orang fasik. Dan itu adalah dosa. Orang fasik ya Bapak Ibu bukan orang yang gak kenal Tuhan. Orang fasik orang yang kenal Tuhan, kenal firman Tuhan. Tapi dikatakan matanya itu congkak. Kalau mata congkak Bapak Ibu, saya ilustrasikan tuh mata congkak itu mata yang memandang rendah orang. Apa lo, belagu banget. Ya, itu mata yang congkak Bapak Ibu ya. Yang memandang rendah orang lain dengan sinis. Lu belagu lo, itu mata yang congkak. Dan hati yang sombong Bapak Ibu ya. Hati yang gak mau mengakui ya, orang lain lebih hebat. Gak mau mengakui kekurangan kita. Gitu aja gue juga bisa. Lu gitu aja juga, gue juga bisa. Gitu ya. Itu orang yang sombong. Dan dikatakan itu adalah dosa. Keegoisan itu cek dengan kesombongan. Dan kesombongan adalah dosa di mata Tuhan. Dalam ketika ada kebersamaan, ada kesombongan, itu kesombongan itu akan gak bisa berjalan dengan baik. Ya, akan menghasilkan produk-produknya orang-orang yang sakit hati. Bapak Ibu. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, ya menjaga kebersamaannya dengan menumbuhkan kerendahan hati kita. Dikatakan di Filipi 2 ayat ketiga di bagian B-nya yang hitam. Ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri. Ya, menumbuhkan kerendahan hati. Rendah hati itu mesti ditumbuhkan Bapak Ibu. Kalau nggak ditumbuhkan tuh dia nggak bakal muncul Bapak Ibu. Artinya apa rendah hati itu mengutamakan orang lain. Utamakan kebersamaan. Itu mulai ditumbuhkan Bapak Ibu. Sekalipun dia bisa, ya dia lebih hebat daripada mungkin yang lain ya. Tapi dia meredam egonya, tapi dia menumbuhkan rendah hati. Kamu aja ya, kamu bisa. Kamu bisa buat firman di live, kamu bisa sharing, kamu bisa ya mendorong. Walaupun mungkin dia, saya tahu ya mungkin gak lancar tapi kasih kepercayaan. Tumbuhkan rendahan hati kita. Oh kita bukan hebat, oh kita bukan salah galanya ya, tapi karena Tuhan. Dan itulah kita bagikan kepada orang lain pun juga supaya mereka pun juga bisa sama seperti kita Bapak Ibu. Kerendahan. Setiap anggota dalam komunitas, dalam
perkumpulan, dalam kebersamaan itu pasti berbeda-beda. Ya kan ya, berbeda-beda dalam iman, ya hubungan dengan Tuhan, kemampuan, pengalaman, cara merespon keadaan juga itu pasti berbeda-beda. Gak sama dengan setiap kita. Mungkin kita kuat, kita mungkin karena kita sering dengan hubungan dengan Tuhan baik, iman kita baik. Tapi kan gak sama dengan orang lain. Jangan anggap orang lain seperti kita loh Bapak Ibu. Ini seringkali kita anggap tuh orang seperti kita Bapak Ibu. Nah itulah kita perlakuan orang seperti kita. Enggak Bapak Ibu, itu potong beda-beda kapasitasnya. Beda latar belakangnya, kemampuannya, pengalamannya, meresponnya, itu beda-beda. Untuk itulah yuk kita merendahkan diri kita, untuk kita mau percaya kepada orang lain. Untuk kita membuat mereka makin naik. Tujuan kebersamaan tadi kan untuk kita semakin kuat, kita semakin bertumbuh dan kita menjadi terang bagi sekitar kita. Untuk itulah dibutuhkan kerendahan hati. Ini dapat memberi kelebihan dan menerima kekurangan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu mulailah menumbuhkan kerendahan hati bagi kita. Untuk kita jangan apa, saya. Mulailah kita ngasih kepercayaan. Mulailah kita menerima kekurangan orang lain. Ya kekurangan kita juga kita akuin. Kita menerima kelebihan orang lain dan kelebihan kita bagikan pada orang sekitar kita, semua dalam komunitas kita. Ini Bapak Ibu yang Tuhan inginkan. Rendahkan diri kita, mulai ditumbuhkan. Bahwa kita tuh bukan apa-apa, kita ada karena Tuhan. Karena itulah kita juga percayakan ya kepada orang lain untuk mereka juga maju. Dikatakan Tuhan menjanjikan keselamatan pada orang yang rendah hati. Ya dikatakan di Mazmur 149 ayat keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, bahkan ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang rendah hati itu dikasih mahkota keselamatan daripada Tuhan. Nah di Bapak Ibu mulailah tumbuhkan kerendahan hati dalam diri kita. Oh kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Karena itulah yang orang pun juga sama. Dia pun juga bisa seperti kita. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan juga kemampuan kepada orang yang sama pun juga Bapak Ibu. Kalau kita bisa bersama-sama, apa yang lakukan itu bisa berhasil terlaksana. Kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan, ya apa yang kita mesti jaga ya dalam kebersamaan tersebut, yaitu belajar menundukkan diri kita. Ya taat kepada otoritas. Dalam kebersamaan tersebut Bapak Ibu, itu perlu juga ada namanya leader. Dan orang lain pun juga perlu juga tunduk pada leadernya. Ya bayangkan kalau kita bersama-sama, gak ada pemimpin, gak ada leadernya, ketika ada masalah, masing-masing orangnya rendah hati. Lu aja gue gak mau, gak bisa, lu aja. Ya akhirnya ini gak bisa juga ya berhasil Bapak Ibu. Perlu adanya leader dan perlu ada ketaatan atas leader tersebut Bapak Ibu. Dalam kebersamaan itu pasti akan ada namanya masalah. Dalam life itu pasti akan ada namanya pergumulan, ada persoalan Bapak Ibu. Dan perlu ada orang yang memimpin bagaimana bisa memecahkan masalah tersebut. Gue rendah hati aja lah, gue gak mau egois lu aja gue sih gak mau gak bisa. Akhirnya yang kebersamaan tuh gak bisa berhasil Bapak Ibu. Dikatakan di Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Daud, alangkah baiknya dan indahnya. Perhatikan, bila saudara diam dengan rukun. Bila kita diam dengan rukun Bapak Ibu. Ini yang perintah Tuhan untuk kita bersama-sama. Itu alangkah baiknya, alangkah indahnya. Jadi kita diam dengan rukun dan bersama-sama Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan pasti berhasil. Tuhan bilang gitu ya. Ayat keduanya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, ya turun ke bawah, ya ke leher jubahnya. Berarti ada otoritas di atas, turun ke bawah Bapak Ibu. Artinya apa? Ada kepemimpinan dalam kebersamaan tersebut. Dan ada penundukan diri. Maka barulah berkat Tuhan dari atas kepala turun ke bawah Bapak Ibu. Kalau kebersamaan gak ada leadernya Bapak Ibu, gak ada menentukan arah tujuannya. Yuk kita bersama-sama kumpul yuk, mau kemana? Gue gak tahu. Ngapain? Gue gak tahu. Ya, karena gak ada yang leadernya, gak ada yang mimpinnya. Itu mau apa ini? Gak tahu. Akhirnya kan gak tercapai tujuan, lu ngapain kumpul sama-sama kalau gak ada arahnya. Nah perlu adanya pemimpin leader. Dan yang lain perlu tunduk kepada otoritas yang diberikan kepercayaan Bapak Ibu. Baru berhasil. Ya seperti minyak mengalir turun ke janggut, ke jubah, ke bawah. Demikian juga Bapak Ibu. Ada berkat yang akan mengalir ketika kita bersama-sama. Merendahkan diri, yang menahan ego kita, mencapai tujuan yang ditetapkan. Maka Tuhan memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Kebersamaan perlu pemimpin sehingga pekerjaan dilakukan bersama berhasil dan perlu ketaatan kepada otoritas yang sudah ditetapkan dalam komunitas. Nah Bapak Ibu ada kisah di Alkitab Bapak Ibu ya masih ingat ya orang lumpuh
yang sembuh karena kebersamaan itu mendatangkan mujizat. Orang yang lumpuh tersebut ternyata disembuhkan ketika mereka bersama-sama. Di Lukas 5, 18-19, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Bapak Ibu, ini kisah kita tuh ngerti ya, baca ya, tentang orang lumpuh, yang lumpuh kemudian mereka digotong oleh teman-temannya dibawa ketemu dengan Yesus. Saya mau kasih sedikit peragaan ya, biar kita lebih bisa menangkap kebersamaan tersebut. Yuk orang-orang ganteng, pria-pria. Ibu, dikisahkan ada orang lumpuh, ya Bapak Ibu. Orang lumpuh artinya apa? Gak bisa jalan orang lumpuh. Iya, nah orang lumpuh ini gak bisa jalan. Nah orang lumpuh ini kan gak bisa jalan. Nah dia ada kabar, ya dalam Lukas 5 ini ada Yesus di Kapernaum dan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat dan dia dengar tuh. Dan orang lumpuh ini kan mau ketemu Tuhan Yesus. Gimana caranya, ya kan ya. Karena itulah dia minta tolong teman-temannya atau saudaranya untuk membawa dia. Satu tujuan mereka, membawa orang lumpuh ini kemana? Ketemu Tuhan Yesus. Ya supaya disembuhkan. Tujuan mereka, visi mereka satu. Bahwa ini orang lumpuh ini ketemu Tuhan Yesus. Nah bayangkan kalau mereka visinya beda-beda. Mungkin si A ini bilang, ngapain lu ke sono? Ke sono aja, sono ada orang pinter, pandai. Ya kan ya? Atau si ini nih, misalnya ini, bapak ini bilang, lu ngapain ke sono juga? Mendingan ke sono aja no, ke rumah sakit no. Ini ada lebih bagus ya. Atau yang belakang ini bilang, janganlah, lu ingat ke sono aja no. Akhirnya bapak ini, orang lumpuh ini gak bisa dibawa ke Tuhan Yesus. Karena masing-masing punya visi yang berbeda-beda. Akibatnya orang lumpuh ini enggak ketemu Tuhan Yesus dan enggak disembuhkan. Tapi karena mereka satu visi, satu tujuan, membawa orang lumpuh ini ketemu Tuhan Yesus, maka jadilah. Mereka jalan tuh. Jalan, ya. Ya kan, asik ya. Ya, oke, stop. Nah ternyata dalam perjalanan mereka, dikatakan di itu, ayat 19, karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Ya, jadi ketika mereka sampai di Kapernaum, di Bait Allah, ternyata ada masalah. Mereka nggak bisa masuk karena banyak orang berjubel, penuh semua. Ya, pintu, jendela, semua penuh dengan orang. Kemudian ya naiklah mereka ke atap. Ya lalu membongkar atap itu dan menukar orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Nah bayangkan Bapak Ibu kalau mereka bingung, ini mau ngapain ya? Penuh orang banyak ya. Nah karena itulah kita perlu ada orang yang memimpin. Gimana nih? Kita naik ke atas saja. Oke ya, oke. Maka naiklah ke atas semua. Dan mereka taat pada pemimpin. Nah kalau mereka nggak ada pemimpin ya mereka bingung nih mau ngapain ya. Ngapain ya? Udah diem aja lah. Akhirnya ketemu Tuhan Yesus orang lumpuh ini. Tapi karena mereka pakat satu tujuan ketemu Tuhan Yesus dan ada pemimpin yang mereka mengarahkan, kita naik ke sana aja. Mereka naik. Bayangkan juga kalau nggak ada satu tujuan, jangan naik ke atas, ngapain ke atas, kita lewat sini aja dimuter. Tunggu aja, sabar aja sampai sepi, akan lama mujizatnya. Tapi karena mereka sepakat ada pemimpin yang membawa mereka ke atas tuh, dan mereka semua taat tunduk, mereka akhirnya disembuhkan. Akhirnya sembuh ya, jadi kebersamaan itu perlu juga leader dan perlu juga penundukan diri Bapak. Kalau nggak penundukan diri, masing-masing mau egonya, mau diturutin, maka orang tersebut nggak bisa disembuhkan. Ya karena mereka mentok, mau ngapain nih? Tapi ada pemimpin yang bilang, kita naik ke atas. Karena jelas tujuannya ketemu Tuhan Yesus. Kita atas saja. Ya dan mereka semua tunduk ikut taat. Akhirnya ketemu Tuhan Yesus dan disembuhkan Bapak Ibu. Ini yang kita perlu belajar dalam kebersamaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, kebersamaan itu akan membuat kita berhasil. Ada kekuatan kebersamaan bila tujuan kita sesuai dengan tujuannya Tuhan. Ya, tujuan itu harus jelas bersama-sama dimengerti. Satu jiwa, satu pikiran, ya bersama sepakatin dan kita bergerak Bapak Ibu. Kemudian juga kita redam ego kita. Ya, jangan kita mau kita diikutin. Jangan kita mau diakui. Jangan cari puji-pujian untuk supaya kita. Tapi biarlah kita bersama-sama. Kemudian juga tumbuhkanlah kerendahan hati kita. Ya untuk kita juga yang mengakui bahwa orang tersebut lebih pandai, kita kurang atau kita support yang kurang Bapak Ibu sehingga kita bersama-sama saling dikuatkan, saling dibangun dan kita bersama-sama menjadi dampak atas kita. Kemudian kita mau belajar ketaatan.
Ya, tanpa pemimpin, iya kita nggak bisa mencapai tujuan kita. Karena pemimpin Tuhan yang memberikan. Seperti minyak di kepala Harun, ke janggut. Bah, demikian juga ada otoritas untuk memberikan kepada pemimpin yang nggak kita bisa tangkal Bapak Ibu. Ada leader, walaupun kita tahu leader ini tuh ya itu apa sih ya, mungkin lulusannya cuman ya S3, SD, SMP, SMA Bapak Ibu ya. Kita S-nya udah campur gitu ya, udah banyak ya. Tapi biarlah kalau dia dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin, kita harus tunduk dan taat Bapak Ibu. Jadi kita situlah belajar juga ketaatan kepada pemimpin. Nah kalau pemimpin juga belajarlah kita memimpin dengan baik supaya kebersamaan kita itu bisa berhasil apa yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau. Jadi tujuan kita bangun hubungan supaya apa? Kita bisa bersama-sama. Dan kita bersama-sama apa yang kita lakukan kita bisa berhasil. Amin Bapak Ibu.